Oke, jadi kalau misalnya saya buat contoh, misalnya seperti ini. Ini baterai juga. Perhatikan di sini kalau baterai itu mempunyai positif, negatif ya kan? Ini juga positif, negatif. Harus bergerak dari kutub positif ke negatif. Jadi ini ke sana. Logikanya ke sana. Tetapi faktanya bisa kebaliknya, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, maka itu pertanyaannya tadi kaitannya dengan arah, kalau belum kepegang ya nanti bingung. Nah, sekarang supaya tidak bingung ini saya perjelas sekali lagi ya. Yang sederhana nih, elemennya 2, lalu R-nya 3. Yang sederhana dulu aja ya. Ini 3, ini R. Jadi hukum kedua Kirchhoff itu kan bisa untuk memecahkan persoalan yang loopnya kompleks. Walaupun satu loop juga, sebenarnya kamu udah belajar di SMP yang disebut rangkaian sederhana itu kan seperti ini ya. Ya, jadi ini kan baterai gitu. Ini namanya satu loop nih yang kita pelajari sebelumnya waktu belajar tegangan jepit kan. Nah, ini coba kalau ini satu loop kan berarti arahnya kan begini nih. Arusnya dari positif ke negatif nih I. Jadi E sama dengan kan gitu kan. Kan hukum hukum kedua Kirchhoff itu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi dalam satu loop itu kalau dijumlahkan tuh tegangannya 0. Jadi tapi perkembangan berikutnya ini ditulisnya adalah seperti ini. Yang di ruas kiri itu E, yang di ruas kanan itu I kali R-nya. I kali R-nya sigma ya. Artinya kalau lebih dari satu ya dijumlahkan. Cuman tidak serta-merta dijumlahkan, tetapi harus melihat arahnya ya kan. Kalau ini tadi kan kalau ditulis rumusnya yang menurut hukum Ohm kan E sama dengan I kali. Kelihatan nggak di layar kamu? Halo? Nggak kelihatan? Oke. Karena saya kadang-kadang nulis nyelonong nggak kelihatan. Ini kelihatan ya, R tambah R kan. Gini, jadi kalau ini dijabarkan menjadi E sama dengan I kali R ditambah I kali R. Nah, jadi ini ada dua nih di sini I kali R-nya. Yang di sini cuma satu sendirian karena memang elemennya satu kan. Ini namanya sudah menggunakan hukum kedua Kirchhoff sebenarnya. Cuma satu loop kan. Ya enggak. Nah, sekarang ini yang dua loop kita pakai. Jadi ini sebenarnya sudah secara tidak langsung kita waktu belajar di SMP itu sudah dan 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 kita pelajari topik sebelumnya itu sudah menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, sekarang kalau kalau ini arusnya kenyataannya begini, nih kenyataannya ke sana ya. Ini arusnya ke sana, maka E-nya ditulis positif nih. Ya. Jadi pakai, kalau kamu bingung dengan tanda, kembalilah go to basic nih. Jadi ini rangkaian yang paling sederhana ini dipakai sebagai patokan. Jadi kalau ini min, ini plus, arusnya ke sana, faktanya berarti E-nya ini plus. Ya, ini E-nya plus. I-nya juga plus di sini, ya kan? Tapi kalau mau ditulis dengan persamaan yang seperti ini aslinya hukumnya, itu berarti min di sini. Jadi E min I kali R min I kali R sama dengan 0 gitu. Ini kalau mau ditulis sesuai dengan hukumnya. Cuma kalau secara matematis yang min ini kan dipindah ke kanan kelompok ini jadi begini. Jadi mau nulis seperti ini atau seperti ini monggo silahkan, nggak masalah ya. Nah sekarang kita terapkan sekarang Pak. Kalau gini kok kayaknya nggak bingung ya saya. Ya karena ini sering ketemu. Nah sekarang kalau gini kita terapkan yang dua loop ini. Sekarang langkah-langkah loop itu ada langkah-langkahnya. Sekarang saya tulis ya. Kamu ikuti deh tulisnya. Mungkin di buku cetaknya sudah ada kan langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama adalah menentukan arah arus perumpamaan. Itu baru perumpamaan. Jadi kalau ini logikanya, kalau kamu memberi perumpamaan itu sesuai dengan perkiraan, prediksi kamu. Kalau ini min, ini plus, harus logikanya ke sana kan? Logikanya ke sana kan? Jadi kamu bikin arah loopnya ke kanan ya. Jadi gini arahnya. Ini baru prediksi. Sehingga kalau kamu sudah nentukan gini, berarti cabang ini kan arusnya kamu anggap ke sana. Berarti yang loop ke kanan ngikuti aja. Buat aja yang paling gampang ngikuti yang sudah ditentukan di kiri. Jadi yang kanan juga begini. Sehingga ini arusnya sama ya, ini naik gitu.
walaupun boleh juga ke turun. Ini sarannya saja ya. Jadi setelah ini langkah pertama. Langkah kedua membentuk persamaan. Nah, membentuk persamaannya mengikuti arah arusnya. Ya, ini loop 1. Nah, sekarang arahnya kan ini kan arahnya ke sana sesuai dengan ini kan. Berarti E-nya positif atau negatif? Positif ya kan? Jadi ini positif sekarang kasih tanda deh E1, ini E2. Jadi E1 punya positif. Lalu ini arusnya kan ke sana. Ini juga masuk ke sana. Sesuai dengan hukum Kirchhoff ini ke sini ya. Loopnya kan ke sana kan kamu. Berarti arus ini ke kiri. Jadi sekarang kamu kasih tanda. Kalau perlu nggak usah pakai I1, I2, I3. Pakai yang sudah biasa di matematika deh. Ini X gitu kan. Di video saya juga saya sarankan pakai Y gitu. Sehingga kamu ketemunya variabel yang sering kamu pakai aja. Ya boleh ini I1 gitu ya. Jadi artinya ini I1 sama dengan X. I2 sama dengan Y. Berarti I3 hukum Kirchhoff nih. X plus Y kan. Itu. Nah sekarang bentuk ini arusnya sesuai dengan ini ke sana, ini ke sana. Berarti ini positif ya kan? Oke, berarti ini positif sama dengan X kali. Nah, X ini di cabang ini kan hanya melalui R1. Berarti ini kali R1 tambah dalam loop ini ada R1 dan R3. Nah, dilalui X plus Y. Jadi di sini X plus Y positif juga kan? Kali R3. Udah ini dapat persamaan 1. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya, Y-nya ke kiri ya, ini Y-nya searah juga ini. Ini positif atau negatif? Jangan bandingkan ini ke kanannya positif negatif, ini positif negatif, tetapi ini arusnya ke sana. Jadi ini positif juga ya. Jangan bandingkan ini ke kanan gitu bukan. Tapi di loopnya itu mengelilingnya sehadap dengan pendek panjangnya, dilihat pendek panjang arus ke sana, ini positif. Pendek panjang ke sana, ini positif ya. Jadi ditulisnya gimana itu jadinya loop 2. Loop 2 adalah jadi loop 2 itu E2 positif juga ya di sini. Sama dengan Y dikali Y melalui apa? Tengok R2 kan, Y kan cabangnya ini. Y cabangnya ini kan. Dari sini sampai sini. Jadi kali R2 tambah kan cabang tengah juga dipakai lagi kan X plus Y kali R3 gitu ya, jelas nggak dalam hal ini? Jadi ini dua persamaan udah ketemu. Jadi ini persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini nanti kan coba kalau kita kasih nilai ngawur aja ya, kita kasih nilai misalnya ini 3, ini 6, ini 2, supaya mudah diingat ini 2, 3, 4 deh ya. Ya nggak usah lihat gambarnya. Ini kita tulis berarti E1 berapa tadi? 3 ya. 3 sama dengan R1 2 kali X plus Y. R3 berapa? 4 ya. Lupa lagi. Kan 2, 3, 4 benar ya. Tuh ketemu ini persamaan satunya, jadi 3 sama dengan 2 tambah 4, 6. 6X plus 4Y. Ini sekarang ini dikasih 6 sama dengan Y kali R2-nya berapa? R2-nya 3 ya. 3Y tambah yang ini sama 4X plus Y. Ya 4X 4Y ini. Udah ketemu 6 sama dengan 4X plus 6Y. Tuh, persamaan 1, persamaan 2. Kayak matematika jadi ya, belajar kalimat terbuka, mencari variabel yang dua variabel yang tidak diketahui, minimal 2 persamaan diketahui untuk dapatnya ya. Jadi dieliminasi substitusi. Apakah paham sampai di sini? Paham ya siapa tadi? Angelika. Tapi kalau minus gimana Pak? Kalau minus? Kalau kayak gimana kasusnya tuh kalau minus gimana? Ya kalau minus kalau arus kalau minus hasilnya maksudnya. Kayak misalkan Kalau hasilnya minus itu tetap dipakai, cuma nanti arahnya kebalikannya.
Jadi kalau misalnya ini nanti ketemu, misalnya saja ya ini ketemu X-nya itu sama dengan min 1 gitu. Lalu Y-nya plus 3. Berarti nanti ya X plus Y-nya ya 1 min 1 tambah 3. Jadi sama dengan 2. Cuma nanti gambarnya arahnya ya, arahnya menjadi begini. Kan X sebelah kiri ya, tadi X-nya min berarti begini. Ini X-nya kenyataannya, kan tadi perumpamaannya, perumpamaannya ke sana ya, salah. Salah, ini salah. Kalau min berarti kan tadi ke kanan sini kan, berarti ini kebalikannya. Ya, berarti ke sana. Lalu yang Y kan positif, berarti benar tadi Y-nya ke sini ya, berarti ini ke kanan. Terus ini positif negatif. Min 1 ini min 1 tambah 3 kan 2, positif kan setnya. Kalau positif berarti sesuai ya kan, harusnya kan sesuai perumpamaan, jadi kan naik tadi ini. Jadi ini adalah I3, ini I2, ini I1. Nah coba dihitung, dimasukkan ya, sekarang kan menjadi positif nih, 1 yang Y-nya 3 ya, ini Y-nya 3 ya, kan Y-nya 3, Y-nya itu adalah I2 jadi 3. Ini I3 nya berapa? 2 kan? Tuh, hukum Kirchhoff-nya di mana? 1 tambah 2 sama dengan 3 kan? Ya enggak? Masuk, masuk, masuk. Jadi hanya dibalik arahnya aja, ketemu min, nggak usah bingung. Ya. Jadi setelah ketemu min itu nilainya tetap dipakai, cuman arahnya dibalik. Itu faktanya seperti itu. Jelas ya? Jelas Pak, berarti dari awal itu kita nggak usah kutub plus atau minus, kita ikutin aja dari kutub positif ke kutub negatif. Dari awal ngikuti perumpamaan tadi. Jadi kamu harus membayangkan, memberi perumpamaan, di loop itu kamu arahkan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, itu yang bebas. Ya, jadi Angelika, pertama kamu tentukan arah loopnya itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, itu yang bebas. Kenyataannya ada negatif, nanti dibalik ya. Makasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau. Ya, silakan. Boleh tunjukin yang tadi nggak Pak? Yang gambarnya yang minus itu Pak. Yang Bapak punya? Iya Pak. Ini belum saya hentikan ya, masih ada kan? Oh ya, masih ada Pak. Ya. Terus? Berarti kalau misalnya minus itu, kita tahunya minus itu kalau misalnya dia bukan dari yang panjang, tapi dari yang pendek gitu ya. Oh, kalau waktu ngejain yang di sini? Iya. Nah, kalau minus itu kalau gini, ini kan positif kan pendek ke panjang nih, basicnya ya. Kamu lihat arah yang basic nih. Arusnya ke sana, E-nya pendek panjang. Ini positif, ngerti? Jadi saya kasih contoh kalau negatifnya gimana ya. Kalau negatifnya gini. Nah, ini misalnya inilah. Nah, gitu. Jadi kalau saya memakan loopnya ini begini, ya Angelika tadi sambil mengecek lagi ya, ini ngawur nih saya. Tapi kalau saya menentukan sini, mendingan ini daripada bolak-balik, ini saya kasih ke sana juga gitu. Bebas kan? Nah, sekarang coba kamu lihat nih. Perumpamaan kamu searah jarum jam, ini untuk cabang ini harusnya kamu anggap ke sana kan? Berarti ini E-nya positif negatif. Coba kamu ngomong, saya nggak lihat muka kamu ngomong mikrofon. Yang tanya tadi. Nah, positif kan? Iya. Oke, nah sekarang saya tanya, kalau yang ini diterusin kan ke sana kan searah jarum jam ketemu. Nah, di cabang ini harusnya kemana? Ini kan? Iya. Nah, ini E-nya positif negatif. Negatif ya. Jadi ini panjang pendek, itu berarti ya basic ini saja. Kalau pendek panjang harus ke sana, ini positif. Nah, kalau balikannya negatif E-nya gitu ya. Oke. Ngerti Pak. Paham ya? Paham Pak. Oke. Makasih Pak. Ya. Ada lagi yang tanya? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya arah loopnya ketemu kutub positif, dia di. Ya, harusnya itu ketemunya kutub panjang dulu, berarti GGL-nya negatif. Oh, oke. Sekarang
Sekarang nih latihan sama-sama yuk. Ya, supaya mantap. Ini yang ini saya kasih angka nih. Coba kamu tulis ini, gambar ini. Ini Pak, kamu saya mau tanya. silahkan. Jadi misalnya nih, misalnya yang gambar Gambar yang tadi ya. Yang ini. ya, yang di tengah itu misalnya E-nya itu misalnya 4. Nilainya. Ya, misalnya 4. Terus Oke. yang di kiri bawah itu misalnya 2 gitu, Pak. Jadi kalau misalnya jalan jadinya sigma E-nya itu 2 min 4 gitu. Log 1. Nah, log 1 kamu bikin persamaannya kita sama-sama buat ya. Berarti E1-nya positif kan? Ini kasih nama dulu. Ini I1 gitu ya. Ini I3. Ini kan lobnya ke sana, kita kasih nama nih I12. Jadi sebenarnya kalau ini masuk ke sana di cabang ini kan ini masuk ke sana. Ini diterusin, ini masuk ke sana. Berarti ternyata I3 sama dengan berapa? I1 tambah I2 ya kan? Nah, sekarang kita bikin persamaannya si Jessica. Sekarang E1 menurut lob ini kan berarti E1 positif kan? Ini positif. Terus E-nya ketemu lagi dapat 1, E lagi berarti min apa sih tadi? Min E2 sama dengan gitu, tinggal I1 kali. Nah, I1 melalui siapa? Di cabang ini batasnya ini ya, ini sampai sini. Jadi ini, oh ternyata hambatannya cuma 1, ini kasih nama deh. R1 sama dengan 5. Ini ngawur aja biar angkanya susah biasanya kalau ngawur nanti ya. Kita ini R, sementara rumusnya dulu R1 tambah I3. I3 itu langsung saja ya. I3 itu I2, I1 tambah I kali hambatan sini saya kasih ini R3 sama dengan 4. Udah nih selesai. Jessica tinggal kasih angka. Berarti 2 min 4 sama dengan 5I1 ditambah 4I1 tambah 4I. Oke, yang loop yang sebelah kanannya kita kasih nih. Ini panjang, ini pendek. E-nya 3 sama dengan 6 misalnya ya. 6 volt. Ini R2 sama gitu ya. Jadi persamaannya gimana yang loop 2? Pak, Jadi yang positif bukan harus yang kanan, Pak. hah? Yang positif kanan. Mana? Ini. Soalnya ini I2-nya arahnya ke sana. Ini. Oh, ini mah bebas kan soal ini. Oh, Bapak suka-suka Bapak ngasihnya mau ngadap kiri apa kanan kan? Nah, jadi ngerti ya. Jadi nggak harus ini. Jadi kalau soal ini mau dihadapkan ke kanan atau ke kiri tergantung yang mau ngerangkai gitu ya. Nah, ini kan yang ngerangkai Bapak nih, soalnya Bapak kan berarti ini yang saya kasih panjang gitu. Kalau kamu mau ini pendek, ini panjang boleh, cuma nanti kan hasilnya beda ya. Jadi kita buat sekarang persamaannya sekarang ini. Ini kan loopnya ke sana. Berarti ini kan Pak ketemu panjang nih. Ini positif atau negatif ini E3? Halo? negatif. Negatif betul. Jadi E3 itu negatif. Lalu terusin ketemu E3 lagi, ini negatif lagi kan? Min E2 sama dengan berapa ini? I2 kali R2 tambah I1 tambah I2 kali R3. Ini jadi 6 min 6 dikurangi min 4 ya, sama dengan berapa nilainya? 4 lagi ya? Ya? Maaf, ini waktunya sudah lebih berapa menit? 6 menit, Pak. Oh iya ya. Maaf Bu, kirain 2 jam saya. Oke, nanti diterusin ya. Ini udah dicatat kan soalnya ya.